Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Bapak Ibu sekalian. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan sharing sedikit informasi berkaitan dengan, mungkin ini istilahnya cukup baru ya bagi Bapak Ibu sekalian, yaitu Corporate Social Investor. Masih berkaitan juga dengan tanggung jawab sosial perusahaan. Jadi langsung saja kita masuk ke presentasi. Nah, hal ini cukup menarik bahwa memang bisnis pengeluaran bisnis itu lebih besar bahkan daripada pendapatan sebuah negara ataupun pendapatan daripada NGO ataupun organisasi-organisasi berbasis masyarakat. Bahwa untuk bila dibandingkan dengan negara sendiri, state, bahwa terkadang suatu bisnis dia bisa menghasilkan ataupun menghabiskan hampir 7 kali lipat dari dana yang dikumpulkan oleh sebuah negara. Kemudian juga bila dibandingkan dengan non-government organization atau NGO, bahwa bisnis sendiri kadang menghabiskan ataupun menggunakan dana hampir 20 kali lipat daripada total dana yang digunakan oleh sebuah NGO ataupun organisasi. Nah, melihat fenomena tersebut, bisnis kemudian mulai meluruskan posisinya, artinya mengambil posisi yang lebih baik dalam artian bahwa mereka juga punya tanggung jawab atau kemudian punya kontribusi terhadap berbagai hal di dunia ini. Di antaranya mungkin apabila itu bisnis yang bergerak di bidang ekstraktif, mereka sadar bahwa mereka secara tidak langsung merusak lingkungan. Kemudian bisnis juga sadar bahwa mereka punya kontribusi untuk melakukan pengembangan masyarakat, terutama masyarakat yang ada di sekitar daerah operasi mereka. Nah, kemudian seiring berjalan waktu muncul berbagai konsep-konsep yang dimana tujuannya adalah untuk menggabungkan atau menyatukan antara supaya bisnis sendiri diterima di tengah-tengah masyarakat dan juga dapat berjalan dalam jangka waktu yang panjang atau sustainable. Kemudian istilah-istilahnya diantaranya sebagai berikut. Ada pertama share value. Teman-teman mungkin sudah mengenal dengan CSV, corporate share value. Kemudian ada yang cukup baru nih, ada circular economy, kemudian ada sustainable business 2.0, selanjutnya juga ada business corporation. Jadi berbagai konsep-konsep ini bertujuan untuk membuka mata para bisnis agar mereka lebih punya perhatian yang penuh, baik itu terhadap masyarakat atau kemudian terhadap planet dalam hal ini lingkungan, sehingga mereka tidak fokus selamanya terhadap pemaksimalan profit. Karena dalam jangka waktu panjang juga harapannya adalah dengan investasi-investasi sosial yang dilakukan oleh bisnis, sehingga para pebisnis dapat melakukan ataupun mengoperasionalkan bisnisnya dalam jangka waktu yang lama seperti itu. Nah, menindaklanjuti tren tadi, tren perkembangan konsep-konsep di mana ada sinergitas antara bisnis dengan masyarakat sekitar, bisnis dengan NGO, bisnis dengan pemerintah. Kemudian setidaknya di Amerika sendiri berkembang setidaknya ada 181 CEO perusahaan yang mereka itu mengharapkan agar bisnisnya itu serve to all Americans. Jadi melayani atau kemudian membantu masyarakat Amerika secara menyeluruh seperti itu. Kemudian terdapat juga 34 MNC yang mereka bergabung di dalam sebuah forum. Forumnya itu dinamakan dengan Business for Inclusive Growth. Jadi di mana tujuannya adalah untuk membantu masyarakat-masyarakat terutama yang ada di sekitar perusahaan sehingga mendapatkan income yang layak seperti itu. Nah, berbagai fenomena tadi, berbagai studi ataupun kasus-kasus yang saya sebutkan kemudian bermuara ataupun berujung kepada beberapa hal. Di antaranya pada tahun 2003 diharapkan terjadi ataupun pengurangan angka kemiskinan. Kemudian juga diharapkan bisnis dengan kontribusi bisnis dalam kegiatan sosial diharapkan terjadi ataupun mempromosikan kesejahteraan ataupun mempromosikan hidup yang layak seperti itu. Kemudian juga bisnis
dalam hal ini mampu untuk berkontribusi merawat lingkungan, kemudian juga tidak mencemari lingkungan, dan dalam jangka waktu panjang melindungi planet atau melindungi bumi dari berbagai macam ancaman. Seperti mungkin yang paling sederhana kita ketahui itu ada global warming, kemudian ada kerusakan lingkungan hutan oleh mungkin akibat perusahaan, kemudian juga ada kegiatan-kegiatan bisnis ekstraktif yang sebenarnya secara kasat mata bisa kita lihat bahwa kemudian mereka itu paling tidak pasti merusak lingkungan seperti itu. Nah, dari berbagai visi yang saya sebutkan tadi di awal, seperti pengurangan angka kemiskinan, atau mungkin yang lebih sederhananya kita bisa melihat atau merujuk kepada SDGs ya, berbagai impian ataupun harapan yang ingin dicapai oleh seluruh umat, seluruh organisasi-organisasi yang ada di muka bumi ini. Intinya adalah kemudian bagaimana cara bisnis dalam hal ini dapat berkontribusi untuk mencapai misi-misi ataupun tujuan-tujuan yang disebutkan tadi. Di antaranya yaitu sebagai berikut. Pertama yaitu sistematik dan juga long term. Jadi apabila melaksanakan sebuah program ataupun merumuskan sebuah visi dan misi, diharapkan bisnis mempertimbangkan berbagai aspek. Salah satunya yaitu aspek sustainability. Kemudian juga multi stakeholder collaboration. Jadi harapannya adalah saya yakin bisnis tidak bisa bergerak sendiri. Meskipun mereka secara kapital memiliki sumber daya modal yang cukup banyak, berkali-kali lipat dibandingkan negara dan juga NGO tadi yang seperti saya sebutkan 7 kali lipat dan juga 2 kali lipat. Akan tetapi dalam proses ataupun teknis di lapangannya pasti bisnis membutuhkan peran-peran pihak lain. Maka di sini salah satu cara untuk mencapai misi tersebut adalah dengan cara kolaborasi ataupun multi stakeholder partnership seperti itu. Kemudian yang ketiga bisa jadi yaitu bold and risk tolerance. Jadi harapannya adalah bisnis mau mengambil resiko-resiko yang sebelumnya mungkin tidak terbayangkan oleh mereka. Salah satu di antaranya seperti mungkin tidak bisa memaksimalkan mengambil keuntungan seperti itu. Pada slide sebelumnya sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa cara yang bisa digunakan oleh bisnis dalam hal ini untuk berkontribusi terhadap masyarakat dan juga terhadap lingkungan. Nah, kemudian pertanyaannya adalah orang ataupun organisasi macam apa yang bisa menjadi pemantik bagi sebuah bisnis untuk melakukan berbagai hal tersebut tadi, untuk melaksanakan berbagai cara yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, kemudian berbicara soal katalis atau pemantik itu, siapa sih sebenarnya pemantiknya atau organisasi macam apa ataupun orang macam apa? Yang pertama adalah mereka ataupun dia yang mampu memberikan mungkin masukan atau kemudian pertimbangan nasihat yang relevan dengan isu-isu yang dijalankan oleh bisnis. Kemudian yang kedua, mereka yang mampu mengidentifikasi dan juga menyusun indikator-indikator ataupun standar-standar untuk mencapai tujuan-tujuan jangka pendek dan juga jangka panjang. Kemudian adalah katalis ini salah satunya mereka yang mampu untuk mengcapture atau memetakan atau kemudian pada intinya adalah melaporkan bahwa ada metode-metode lain ataupun cara-cara lain bagi bisnis sehingga mereka dapat menjalankan operasionalnya dalam jangka waktu yang panjang, yang lama, sustainable seperti itu. Nah, kemudian siapa sebenarnya katalis ini? Yaitu corporate social investor. Nah, pada dasarnya berbicara soal konsep corporate social investor ini mungkin pengaplikasiannya di lapangan sudah cukup bisa kita temui lah. Beberapa perusahaan sebenarnya sudah mencoba untuk mendevelop ataupun mengembangkan sehingga bisnis ini dapat berkontribusi secara sosial dan juga lingkungan. Nah, di lapangan beberapa nama ataupun istilah-istilah yang punya relasi ataupun merujuk kepada corporate social investor yaitu
Pertama ada corporate foundation, kemudian ada corporate impact funds, kemudian ada corporate social accelerator, kemudian ada social business. Jadi 4 istilah ini yang paling ataupun sering dan juga dapat kita temui di lapangan. Dan keempat istilah ini pada intinya merujuk kepada konsep akademis yaitu corporate social investor. Pertanyaan berikutnya, kenapa kita membutuhkan corporate social investor ataupun corporate foundation ataupun social business tadi? Alasan pertama yaitu bahwa corporate social investor bisa memobilisasi banyak sumber daya, tidak hanya yang ada di perusahaan tapi juga yang ada di pemerintah ataupun kemudian yang ada di NGO, sehingga multi stakeholder ini tadi, ketiga stakeholder ini bisnis ataupun private, state sama CSO dapat bekerja sama terhadap satu buah fokus ataupun concern yang menjadi incaran mereka, yang menjadi visi mereka dalam jangka waktu yang panjang gitu. Kemudian corporate social investor juga bisa ataupun mereka berani mengambil resiko yang sangat tinggi dan juga mereka terbuka terhadap berbagai macam sumber-sumber pendanaan baru. Ya, tidak hanya dari perusahaan itu sendiri, tapi juga dari berbagai perusahaan-perusahaan yang mungkin punya relasi atau punya concern dengan isu-isu yang sedang dibawa oleh corporate social investor ini. Nah, jadi cukup sekian dulu teman-teman untuk video kali ini. Jadi saya akan melanjutkan di part kedua menjelaskan tentang setidaknya ada 4 jenis CSI ataupun corporate social investor. Yang pertama yaitu ada business alignment, kemudian ada industry alignment, kemudian ada thematic alignment, kemudian ada non-material alignment. Jadi pada part kedua itu saya akan menjelaskan secara detail keempat jenis CSI, sehingga harapannya Bapak Ibu sekalian dapat mengkontekstualisasikan ataupun melihat lebih jauh apakah perusahaan Bapak Ibu sekalian sudah memiliki CSI atau kemudian sebenarnya sudah menerapkan CSI seperti itu. Lebih dan kurang cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga informasi yang disampaikan tadi cukup jelas dan juga menambah ya paling tidak sedikit informasi bagi Bapak Ibu sekalian yang menonton video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.